Hello agripreneurs, kalau kamu ikutin info dari kami, tentu kamu simak kebijakan porang nasional kan? Tapi gimana dengan daerah? Apa kebijakan daerah sudah sejalan dengan kebijakan pusat? Atau justru lebih maju dan punya program kreatif? Sebelum kita lanjut, monggo subscribe channel ini dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tentu kalau kamu tertarik informasi seputar dunia agribisnis yang inspiratif. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata sudah menginisiasi dan membahas tindak lanjut pengembangan komoditas porang. Salah satu inisiasinya, DPRD, Dinas Pertanian, dan Asosiasi Petani di DIY duduk dan diskusi bersama terkait kebijakan porang yang terbaik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Diskusi yang difasilitasi Jogja TV ini sangat penting sebagai salah satu pertimbangan menentukan kebijakan dan program untuk mempercepat pengembangan porang di DIY. DPRD langsung merespon dan menganggarkan untuk pengadaan pengolahan porang. Lalu, apalagi program-program istimewa lainnya? Kita simak bersama ya. Jadi pada dasarnya ya, porang ini yang pertama justru pintu masuk yang harus kita pahami. Ini mampu tumbuh di lahan-lahan yang marginal, yang kurang subur. Apalagi kalau di lahan yang subur gitu kan. Nah, Pramila untuk kedepannya memang dari Pak Dirjen Tanaman Pangan ini memang juga baru tahun ini menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian daerah ini diminta untuk mengusahakan porang. Khusus di Jogja memang ditunjuk kalau di formalnya Kulon Progo, tapi kalau kami boleh matur sebenarnya porang itu justru lahan yang tersedia itu banyak di Gunung Kidul, di Bantul, juga di Kulon Progo. Jadi ada di 3 kabupaten itu. Nanti kami akan coba melakukan pemetaan kira-kira lahan-lahan marginal yang ada itu berapa. Tapi pastinya di Jogja ini luas, apalagi Gunung Kidul ya Pak Romi. Yeah. Yang tidak produktif ya Mas ya? Ya, tidak produktif itu dalam tanda kutip bisa ditanami, tapi memang perlu perlakuan pemupukan yang lebih, jadi supaya mempunyai produktivitas bagaimana yang diharapkan. Itu lahan marginal, lahan di bawah naungan atau tegakan hutan. Jadi kan bisa hutan tumpang sari gitu ya? Jadi bisa tumpang sari. Lahan hutan yang kemudian baru ditanam belum tumbuh lebat, ini bisa dimanfaatkan di sana untuk porang ini. Dan pastinya tadi yang disampaikan Pak Dwi betul, entry point penting kalau ciri dari petani kita dimanapun, apalagi kita bicara Jogja, Mbak Mata dan Bejo ya. Jadi selama pasar ini tersedia, kemudian harga bersaing dalam arti yang menguntungkan bagi pelakunya, sebenarnya petani itu nggak usah dioprak-oprak terlalu, ini dia akan jalan. Iya, jadi betul Pak Dwi tadi. Potensi pasarnya ini harus diikat. Dalam arti diikat tuh mungkin Pak Robi lebih berso ya. Memang pasar ini terbuka. Pasar terbuka terbesar untuk luar negeri itu di Cina. Di Cina itu terbesar. Nah, yang terpenting adalah kemudian yang pertama memang branded ini harus kita pegang. Tadi Mbak Marta menyampaikan, Mbak Bejo menyampaikan Jogja ini kecil. Nanti kalau udah rame Jogja hilang kan gitu kan, karena kecil. Pramila kalau kami selalu matur kepada siapapun binaan kami, counterpart kami, teman kami di dinas maupun non sewu di DPR, kemudian teman-teman di lapangan asosiasi petani dan sebagainya, pastinya karena kecilnya Jogja itu jangan menjual sesuatu yang sama, kita harus menjual sesuatu yang unik. Kita menjual podo-podo porang, tapi porangnya Jogja itu porang yang punya unggul komparatif dan unggul kompetitif. Sehingga kita memang harus mencari sesuatu yang unik dari produk kita di porang ini yang nanti justru punya kelebihan dari daerah lain. Biar daerah lain akan memproduksi sebesar-besarnya karena mereka memang punya lahan. Kita yang kecil itu kita cari yang unik. Kayak apa sih sebenarnya produk porang yang nanti bisa menjadi wow, ini hanya benar-benar branded Jogja. Ini yang perlu. Nah di kami itu, makanya Pak Sugeng tadi setelah ini jalan betul mau ada dimulai, ini harus terkoordinasi dengan OPD yang lain. Tidak bisa di tempatnya Pak Sugeng semua, di Dinas Pertanian semua. Misalnya tadi dari asosiasi bilang kita sebetulnya butuh open ini untuk menaikkan harga jual.
Dan kami sudah coba tahun besok saya sudah anggarkan untuk open di Bantul. Kita mau coba ini. Makanya di open namanya itu dibuat dirajang itu, terus di open dan pasti nanti nilai jualnya akan tinggi. Nah kemarin saya nggak minta Pak Sugeng ini opennya di Dinas Tindak Perdagangan. Nah bagaimana sekarang untuk memutus mata rantai pasar tadi? Jadi seharusnya asosiasi nggak usah kerjasama dengan PT mana. Kita punya namanya Badan Kerjasama dan Investasi. Ini harus didiskusikan ini Mas. Badan kerjasama harus diinvestasikan sehingga yang kerjasama bukan asosiasi. Kalau ini kita dihandle oleh pemerintah loh ya, bukan asosiasi yang kerjasama. Yang kerjasama badan kerjasama. Nah ketika badan kerjasama ini apa namanya membuat sebuah MOU gitu antar daerah begitu, ini akan memberikan ruang supporting terkait dengan apa? Dengan pagu anggaran. Kalau nanti asosiasi hanya PT dengan PT, saya kesusahan ini, saya mau cepat apa ini? Betul. Ya kan nggak punya alur penganggaran Mas. Tetapi ketika ini kerjasamanya dihandle oleh badan kerjasama, lebih luas lah. Lebih luas. Kita tinggal menganggarkan di mana rekeningnya, rekeningnya tempatnya badan kerjasama untuk mengurus kerjasama itu sendiri. Posisi para petani juga lebih kuat karena lebih kuat oleh pemerintah ya. Dan dia tidak terombang-ambing oleh pasar. Gitu. Dan ketika ekspor begitu. Di Dinas Perdagangan punya SKA, surat keterangan asal. Surat keterangan asal ini supaya untuk mengantisipasi permainan harga di luar negeri. Certificate of origin bahasa Jawanya. Nah, ini harus terkoordinir betul Pak. Ada anggaran tidak bergeser serupiah pun. Dan kita tahun ini mendapatkan 1,32 triliun dana keistimewaan. Bisa nggak untuk urusan pertanian dalam hal ini porang sampai kepada hulu sampai hilir? Bisa. Oh ini nggak bisa. Mengapa bisa? Tergantung dari kebijakan kita, bahwa yang namanya undang-undang keistimewaan yang diberikan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu luar biasa. Karena begitu undang-undang perda, nggak ada permen, nggak ada apa-apanya, nggak ada ini, nggak ada, habis undang-undang perda, sehingga dana keistimewaan mau diapakan itu di kita. Artinya bahwa kita sebetulnya tidak masalah terkait dengan pagu untuk mensupport orang ini. Bahwa pertanian ini salah satu tujuan juga DAES ini. Tentunya di kami ini asosiasi ini masih sebatas untuk menjual ubi basah. Kedepan nanti kita berharap bisa memiliki semacam open untuk bisa membuat chip orang itu sehingga nilai jual petani itu lebih tinggi, lebih bagus. Kemudian untuk pasar di luar pabrik yang ada di dalam negeri, barangkali kita nanti mendorong dari pemerintah Pak Sugeng nanti untuk bisa punya channel link di luar negeri. Seperti Nyun Sewu di Provinsi Bali itu sudah dimulai. Nah itu nanti monggo dari DIY kita teman-teman berharap. Di Bali itu langsung ekspor? Iya langsung dari koperasi atau petani lewat difasilitasi dari Dinas Pertanian ekspor ke luar negeri. Ini akan memutus mata rantai sehingga nilai yang diterima petani itu lebih tinggi kan seperti itu. Ya, kalau kami sementara saat ini kita masih menata di lahan Mbak, di produksinya. Kita tata dulu petani-petani kita agar berbudidaya secara insentif agar bisa menghasilkan produksi yang bagus. Mungkin nanti kami mohon bantuannya dari Pak Kadis, Pak Dewan agar juga ikut memikirkan pasar yang tengah tadi yang bisa masuk pasar domestik untuk bisa menjadi olahan-olahan itu. Nah, tantangan kita bertani porang itu adalah bibitnya itu masih mahal, Mbak. Jadi peluang ya Pak Kadis. Jadi harga bibit ini per kilo ini di kisaran 230 sampai 350. Ini dengan mahalnya bibit ini sebenarnya kita kalau nanti bisa membuat bibit sendiri, artinya dari hasil tahun ini, kemudian nanti tahun belakang dibuat bibit sendiri, ini kan tidak harus beli sebenarnya. Nah untuk itu, mungkin ada sentuhan dari dinas, mungkin dari yang lain, barangkali di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tidak hanya bantuan bibit mungkin. Jadi mungkin secara sederhana mungkin ada semacam untuk kita menunjang budidaya agar produksinya bagus. Misalnya alat ukur pH tanah misalnya kan
kalau pH tanahnya itu bagus, otomatis nanti kita tanam porang itu hasilnya akan maksimal, Mbak. Kedua mungkin yang tadi kalau nanti sudah ada open Pak Dwi, mungkin alat testing kadar air itu yang kalau ukurannya di pabrik itu biasanya 10 sampai 11 itu kadar airnya yang bisa masuk untuk ekspor. Kalau yang dijemur pakai matahari itu biasanya kadar airnya 14-15, ini harganya masih di bawah lah. Ini mungkin yang selanjutnya mungkin barangkali untuk pengolahan lahan Pak Kadis, mungkin ada traktor-traktor kecil itu, hand traktor itu untuk bisa dipakai teman-teman petani itu untuk mengolah lahan sebelum ditanami. Ini sangat bermanfaat betul. Dan sebenarnya banyak lagi nanti ke depan yang harus kita butuhkan. Kalau agripreneurs ingin menyimak diskusi lengkapnya, bisa saksikan di channel Jogja TV. Dari diskusi ini, kita harap menjadi awal yang baik untuk menjembatani komunikasi antara Dewan, pemerintah daerah, dan petani. Semoga ke depan kebijakan dan programnya bisa tepat sasaran dan tujuan akhirnya bisa tercapai. Apalagi kalau bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini. Moga info kali ini bermanfaat buat kamu. Monggo kasih like, share juga videonya. Tulis juga masukanmu di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.